Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Pemirsa yang dirahmati Allah, uh, sambil menunggu matahari keluar, saya berada di saung yang mana saung ini adalah saung untuk berteduh ketika kami bekerja di ladang. Ketika panas terik ataupun hujan yang lebat, kita berteduh di saung ini. Lokasi ini adalah lokasi lahan pertanian. Lokasi lahan pertanian ini adalah lokasi lahan pertanian padi yang dikelola oleh anggota KSM Cinanggela Gemilang, dampingan Lembaga Zakat Al-Azhar melalui Saung Ilmu Desa Cinanggela. Terdahulu, sebelum kami beranjak ke Cinanggela, masyarakat identiknya bertani padi hanya beberapa persen karena mereka berpindah ke palawija dengan berdalihkan karena menanam padi itu tidak menghasilkan. Menanam palawija walaupun sedikit itu menghasilkan, tetapi tantangan yang besar bagi penanam palawija adalah ketika modal yang sedikit, maka hasil produksi pun tidak bisa ditangguhkan untuk kehidupan kini dan nanti. Namun kenapa orang tua terdahulu kita mampu untuk hidup secara mandiri, mampu untuk membiayai anak-anaknya sampai ke perguruan tinggi, karena mungkin bukan hanya hasil saja yang dibahas, bukan hanya manajemen pengelolaan, manajemen hasil saja yang dibahas, tetapi keberkahan yang didapatkan oleh para sepuh-sepuh terdahulu mereka mendapatkan pula. Di antaranya tak lupa jika mereka datang ke ladang sebelum mereka berangkat, niat terlebih dahulu munajat kepada Allah Subhanahu wa taala atas ikhtiar yang dijalankan selaku makhluk di muka bumi. Nah, dan kini alhamdulillah setelah hadirnya saung ilmu di Desa Cinanggela, sebagian pula masyarakat sekarang mulai ke ranah penanaman padi. Karena kita dengan program yang dibawa dari pemberdayaan dan pertanian, khususnya di pertanian padi. Yang mana pertanian padi ini yang kita bicarakan pertama-tama adalah bukan hasil, tetapi bagaimana kesadaran masyarakat untuk kembali hitohnya menanam padi. Nah, menanam padi bukan hanya bukan hanya bukan hanya menanam, tetapi di sini pula mungkin membutuhkan keilmuan-keilmuan atau membutuhkan trik-trik tertentu supaya ladang yang sedikit tapi hasilnya lumayan, lahannya yang sedikit tapi hasilnya yang lumayan banyak. Nah, dan di sini pula mengapa kita terjun dengan membawa program rumah pembiayaan pertanian, sedikitnya kita mampu mengendalikan masyarakat dari awalnya tidak punya modal menjadi punya modal, dari awalnya minim pengetahuan menjadi meningkat dalam segi pengetahuan. Nah, tentunya modal yang kita bicarakan adalah bukan nomor satu. Ingat, modal adalah bukan nomor satu, tapi bisa dikatakan modal nomor dua atau nomor tiga dan selebihnya setelah memenuhi step by step program yang kita jalankan. Maka terlebih dahulu yang kita jalankan, yang kita jelaskan ke masyarakat adalah bagaimana masyarakat supaya menambah wawasan atau menambah pengetahuan dalam pengelolaan lahan gitu. Dalam pengelolaan lahan. Yang kedua, bagaimana caranya atau bagaimana triknya supaya kos pertanian atau biaya pertanian itu menurun. Nah, otomatis ketika biaya pengelolaan menurun, nah nanti hasilnya pun akan meningkat. Nah, mengapa pula sebagian masyarakat ketika berpikir hasilnya bagus, hasil pertaniannya bagus, tetapi dia mengatakan saya rugi loh gitu. Tidak punya untung sama sekali, padahal bukan tidak punya untung. Hasil memang segitu-gitunya, lahan segitu, hasilnya pun segitu, udah dimaksimalkan ikhtiarnya pun dalam manajemen pengelolaan udah segitu, tapi nah di sini mungkin biaya atau kos pertanian di sini mesti diturunkan. Nah, dari mana biaya kos ini diturunkan? Mulai yang pertama bisa dengan kemandirian benih atau kemandirian bibit, gitu ya. Kemandirian bibit ini sangatlah ditentukan. Nah, maka setelah musim panen raya yang saat kemarin musim panen, nah maka kalau orang Sunda bilang ngalean untuk
benih yang selanjutnya. Jadi ketika benih kita tidak beli, gitu ya. Jadi masyarakat tidak beli benih. Maka benih kita upayakan untuk mandiri. Yang kedua, kemandirian pupuk. Mengapa pula masyarakat besar dalam kos pertanian? Karena pupuk yang mereka gunakan di masyarakat adalah rata-rata pupuknya kimia. Nah, dengan pupuk kimia kan berbagai kontaminasi lahan itu akan terjadi. Di antaranya ketika misalkan air sedikit, maka kekeringan, lahan tandus itu akan terjadi. Tetapi ketika pupuknya organik, rempah-rempah, bekas-bekas rumput dan lain-lain kita apa di dibikin busuk, lalu kita dikeladangkan. Lalu di antara kemandirian pupuk ini kan rata-rata masyarakat di perkampungan dia mengurusi domba. Nah, dan koheknya rata-rata sekarang tidak untuk tidak ditanam. Nah, maka kita bagaimana supaya kohe domba itu ditanam lagi. Kohe domba itu diaplikasikan lagi di lahan-lahan mereka. Nah, kita berikan sadar dan kita berikan contoh, kita berikan demplot. Nah, maka di antara demplot yang kita kelola di KSM Cenagala Gemilang, seperti video yang tadi telah kita share, usia 38 hari, ini ketinggian padi lumayan sudah hampir 30 cm. Nah, dan hijaunya pun sudah kelihatan. Ini sama sekali belum terkontaminasi kimia. Nah, kan ini masih 100% pupuknya organik atau kohe domba yang kita olah di rumah pupuk gitu. Nah, seperti itulah padi yang hijau. Nah, padi yang hijau ini baru usia 38 HST atau 38 hari setelah tanam. Nah, dan ini pula mengapa kita digalakkan terkait dengan pupuk organik. Di antara pemanfaatannya adalah yang pertama, manfaatnya lahan kembali subur. Yang kedua, manfaatnya padi ataupun ketika sudah menjadi nasi tidak gampang basi, gitu kan ya. Nah, hasil dalam pertanian atau gabah keringnya atau gabah basahnya itu meningkat. Nah, mungkin itu diantara cara-cara yang kita lakukan di masyarakat. Kita belum membicarakan permodalannya dari mana, sementara masyarakat yang bertani otomatis dia sudah tergambar dari mana untuk pembiayaan pertaniannya. Nah, maka kita alokasikan hanya sebagai pemberitahuan, hanya sebagai pendamping saja terkait dengan bagaimana manajemen pengelolaan dengan baik, bagaimana menurunkan kos pertanian dan supaya hasilnya untuk lebih meningkat. Sekian dan terima kasih. Insya Allah kita akan bertemu di video-video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.